Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Maharani dari kelas 7B PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi video ini merupakan tugas saya di mata kuliah filologi. Jadi saya akan mereview pidato dari Ibu Titi Pujiastuti saat pengukuhan guru besar. Ibu Titi Pujiastuti, bagi teman-teman yang belum tahu, bisa lihat fotonya di sebelah sini, di atas, ya. Ibu ini merupakan seorang guru besar. Dia itu seorang wanita yang hebat, perempuan yang hebat. Dia telah melahirkan banyak karya, dan pidatonya itu waktu saat pengukuhan guru besar itu sangat luar biasa. Jadi saya akan mereviewnya ya di video ini. Oh iya, sebelum mulai, teman-teman tahu nggak naskah lama yang berjudul Serat Centini? Belum tahu ya? Jadi di pidatonya itu Ibu Titi mengatakan Serat Centini itu naskah lamanya itu bernilai 2,5 miliar. Bayangin, 2,5 miliar. Nah, saat Ibu Centini ingin melihat naskah itu dan membelinya, si penjual malah mengatakan naskah ini telah naik harganya menjadi 3 miliar untuk naskah lama yang berjudul Serat Centini tersebut. Wow, luar biasa ya harganya. 3 miliar untuk naskah lama. Itu merupakan suatu harta pusaka yang harus dijaga. Jadi bagi teman-teman yang selama ini punya naskah lama atau dari nenek moyang yang tidak tahu apa itu fungsinya, mungkin teman-teman nggak sadar bahwa naskah itu bernilai jutaan atau miliaran rupiah. Jadi harus disimpan ya siapa yang punya naskah lama. Nah, jadi teman-teman udah tahu belum sih naskah lama itu apa? Jangan-jangan ada yang mikir gini, diari saya yang saya tulis waktu SD termasuk naskah lama nggak ya? Jadi bukan begitu ya teman-teman. Jadi naskah lama yang akan kita bahas ini merupakan sumber data, bisa dijadikan sebagai sumber data kejelasan sejarah kebudayaan suatu bangsa. Ada bermacam-macam jenisnya, salah satunya yaitu kesaksian tertulis. Kesaksian tertulis yang ditulis pada masa tertentu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, sebagai sumber kejelasan sejarah suatu bangsa. Nah, kesaksian tertulis inilah yang disebut dengan naskah lama. Seperti itu ya, jangan sampai ngaco kemana-mana pengertiannya. Karena kita membahas naskah lama, teman-teman udah pada tahu belum istilah dari filologi, kodikologi, dan paleografi? Ada yang tahu belum? Jadi kalau misalnya belum tahu, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Filologi itu kajian yang membahas tentang isi naskah tersebut. Teksnya itulah yang dikaji oleh filologi. Yang kedua itu tadi kodikologi. Kodikologi itu membahas tentang keadaan fisik naskah tersebut. Jadi yang dibahas itu bahannya apa, jilitan, iluminasi, seperti itu teman-teman. Yang terakhir ada paleografi. Paleografi ini telaah mengenai perkembangan huruf dari masa ke masa. Seperti itu ya. Jangan salah-salah, istilah filologi, kodikologi, dan paleografi ini ramah sekali didengar pada pembahasan naskah lama. Seperti itu ya. Naskah lama dapat kita ditemukan di lembaga-lembaga dan bisa jadi milik perorangan. Kalau misalnya di lembaga-lembaga, teman-teman bisa temukan di perpustakaan atau di museum-museum. Kalau teman-teman ingin membaca naskah lama tersebut di perpustakaan atau di museum, teman-teman tinggal berbicara kepada petugas, nanti mereka akan mengambilkan naskah lama dan teman-teman bisa lihat dan baca naskah lama tersebut. Selanjutnya ada yang milik perorangan. Biasanya milik perorangan ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang sudah lalu, yang lama gitu. Jadi bisa naskah lama itu turun-temurun, diwariskan kepada generasi ke generasi, menjadi naskah lama itu milik perorangan, seperti itu. Naskah tradisional yang sering digunakan ialah lontar. Biasanya daun lontar ini yang digunakan yang masih muda, tetapi ujungnya sudah mulai coklat.
Lalu proses pembuatan daun lontar ini sebagai bahan naskah memakan waktu sedikitnya 3 bulan. Jika ingin yang terbaik berarti harus memakai waktu 1 tahun. Selain daun lontar, kita bisa lihat di bawah ada nipah. Nipah ini mirip dengan lontar, hanya saja nipah ini menggunakan pena dan tinta sebagai alat tulisnya. Gambar selanjutnya teman-teman ada lihat kan, itu ada kulit kayu. Kulit kayu itu biasanya yang diambil itu dari pohon alim. Dia itu harus yang muda karena seratnya lebar dan lentur, dapat dilipat, berwarna putih dan awet. Proses pembuatan bahan naskah buku lipat ini sekitar 1 bulan, dan ini biasanya terdapat di daerah Batak, Toba, Lampung, dan ada juga di Kerinci. Selanjutnya bahan yang digunakan ialah beluang. Proses pembuatan beluang ini memakan waktu sekitar 2 minggu. Lalu jika ingin mendapatkan yang terbaik, biasanya kulit pohonnya itu harus berumur 3-6 bulan. Karena jika lebih tua, kulit pohon menjadi keras, seratnya mudah putus, lalu hasil tulisan jadi tidak bagus. Biasanya beluang ini dijadikan sebagai bahan naskah dari Jawa dan Madura. Bambu juga biasa digunakan loh teman-teman sebagai bahan naskah. Ada yang berbentuk bulat, setengah bulat, atau kepingan-kepingan bambu. Selain bambu, ada juga rotan, tulang hewan, atau tanduk kerbau yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan naskah Nusantara. Yang terakhir, bahan naskah tradisional ialah kertas Eropa. Kertas ini kenapa disebut dengan kertas Eropa? Karena dia diimpor dari Eropa. Kertas Eropa ini mempunyai watermark berupa gambar, huruf, angka, atau garis-garis vertikal dan horizontal pada kertasnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahan-bahan naskah tradisional yang biasa digunakan pada naskah Nusantara. Selain bahan, hal yang menarik dibahas dalam naskah lama ini ialah aksara. Berdasarkan tipologinya, naskah-naskah Nusantara berasal dari bahasa India dan Arab. Tulisan Pallava dari India menghasilkan tulisan Hanacaraka dan Kangaga beserta variasinya. Selain itu, tulisan Arab ada bermacam-macam bentuknya. Biasanya disebut yaitu Arab Jawi untuk menyebut tulisan Arab bercampur dengan bahasa Melayu. Selanjutnya Pegon Arab dengan Jawa Sunda, ada yang disebut dengan Buriwolio. Buriwolio ini Arab dengan bahasa Wolio. Lalu ada juga Arab Jawa, ini menyebut Arab dengan bahasa Aceh. Tapi nggak jarang loh teman-teman kita bisa temui misalnya teks utama ditulis bahasa Arab, namun interpretasi terjemahannya ditulis dengan bahasa yang lain. Jadi dalam naskah lama itu nggak menutup kemungkinan banyak aksara atau bahasa yang digunakan. Bisa 2 atau 3 aksara atau bahasa. Berbicara mengenai isi naskah dari naskah Nusantara ini, jadi ada bermacam-macam. Setiap daerah memiliki koleksinya masing-masing. Nah, koleksi ini biasanya menentukan ciri kedaerahannya. Namun, secara umum, naskah lama itu berisi tentang undang-undang, etika, moral, tentang tarian, seni, budaya, atau pengobatan, jimat, larangan. Banyak sekali lah isinya. Hal-hal menarik banyak ditemukan di naskah lama. Hal-hal yang bisa kita pelajari dari nenek moyang kita, hal-hal yang bisa kita ambil kebaikannya itu banyak banget pokoknya terdapat di naskah lama. Jadi yang terakhir yaitu yang terpenting, mari kita sama-sama lestarikan naskah lama Nusantara yang tersebar di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Banyak sih hal-hal yang memprihatinkan. Salah satunya yang pertama ketika para pemilik naskah perorangan pribadi tidak mau naskahnya ini diberikan kepada peneliti. Sebetulnya para peneliti itu tidak ingin mengambil harta pusaka milik pribadi tersebut. Tidak ada niatan sama sekali seperti itu. Tetapi cenderung mereka seperti takut naskahnya ini atau hartanya ini dibawa oleh para peneliti. Sebetulnya
Keinginan para peneliti, Ibu Titi Pujiastuti mengatakan bahwa mereka hanya ingin merekamnya, mendigitalisasikannya supaya ada data, supaya ada bukti, ada kelengkapan dari naskah-naskah lama tersebut. Kalau misalnya terjadi banjir, gempa bumi, atau dijual kepada orang lain, kan Indonesia memiliki datanya, seperti itu. Yang kedua, hal yang memprihatinkan selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah tidak peduli kepada naskah Nusantara ini. Seperti pendanaan, kan dalam meneliti itu kita butuh dana ya, maksudnya kita butuh uang transportasi atau hal apapun lah, kan pasti memerlukan dana. Jadi pemerintah ini cenderung tidak peduli terhadap naskah Nusantara, padahal kan ini merupakan identitas budaya kita. Selanjutnya, apalagi jika seorang pemilik pribadi menjual hartanya kepada orang asing, berarti mereka sama dengan menjual identitas budayanya kepada orang asing, misalnya bangsa asing, seperti itu. Jadi mari sama-sama kita lestarikan naskah lama ini, mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita simpulkan secara baik. Ya, sekian video dari saya. Semoga teman-teman menyukainya dan ada hal-hal baik yang bisa kalian dapatkan setelah menonton video ini. Intinya, harta kita itu milik kita. Jangan biarkan orang lain mengambil harta pusaka kita. Sekian ya teman-teman, jika suka dengan video ini jangan lupa klik like-nya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa kunjungin YouTube channel Manuskrip Cinta Nusantara bagi teman-teman yang mulai tergugah nih hatinya mempelajari tentang dunia pernaskahan. Karena kalau di channel Manuskrip Cinta Nusantara banyak banget hal-hal mengenai naskah lama yang dibahas secara gamblang, secara enak, penyampaiannya luwes, padat, singkat, dan tepat. Oke? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.